Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Jikibo, Duta IKI PGRI Bojonegoro. Kali ini aku akan memberikan informasi penting untuk kalian semuanya. Nah, terutama ini buat adik-adikku semua yang baru lulus SMA, yang belum punya pandangan dan bingung mau ngelanjutin sekolah di mana. Yuk kalian simak informasi penting dari aku selengkapnya. IKI PGRI Bojonegoro beralamatkan di Jalan Panglima Polim nomor 46, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. IKI PGRI Bojonegoro ini berada di dalam kota sehingga dapat dijangkau dengan kendaraan yang kalian miliki. Di IKI PGRI Bojonegoro terdapat beberapa fasilitas yang memadai. Jadi untuk teman-teman semuanya tidak perlu khawatir untuk melanjutkan kuliah di IKI PGRI Bojonegoro. Fasilitas yang pertama yaitu adalah fasilitas olahraga. Di sini terdapat satu lapangan olahraga yang biasanya digunakan untuk berbagai macam jenis olahraga. Salah satunya adalah futsal dan badminton. Selanjutnya ada sarana ibadah, free hotspot, perpustakaan yang memiliki taman baca yang amat sejuk, dan juga kalender pendidikan yang diberikan untuk masing-masing siswa. Bagi kalian yang ingin mengembangkan bakat serta minat yang kalian miliki, kalian tidak usah khawatir. Karena di IKI PGRI Bojonegoro memiliki beberapa organisasi maupun ekstra yang dinaungi oleh BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Salah satu ekstra dan organisasinya yaitu adalah tari, teater, jurnalistik, kesehatan, keagamaan, politik, serta olahraga. Bagi kalian yang belum tahu ada berapa fakultas yang dimiliki oleh IKI PGRI Bojonegoro, kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semuanya. IKI PGRI Bojonegoro memiliki 3 fakultas. Fakultas yang pertama, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang kedua, Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA. Dan fakultas yang terakhir adalah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Masing-masing fakultas yang dimiliki oleh IKI PGRI Bojonegoro memiliki beberapa program studi. Yang pertama, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial memiliki 2 program studi. Yang pertama, program studi ekonomi. Yang kedua, program studi PPKN. Yang kedua, Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA mempunyai program studi matematika. Yang terakhir, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni memiliki 2 program studi. Yang pertama, Pendidikan Bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, Dikibo ingin menjelaskan tentang salah satu fakultas yang berada di IKI PGRI Bojonegoro. Apa kira-kira fakultas yang ingin dijelaskan oleh Dikibo? Ya, benar sekali. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Salah satunya terdapat program studi, yaitu adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada semester 8, terdapat mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang diampu oleh dosen pengampu yaitu adalah Dr. Nur Alvin Hidayati MPD. Pada mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kali ini kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengajaran Bahasa Indonesia untuk penutur asing tingkat madya atau menulis. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama, Alfi Layali. Yang kedua, Ama Khairatul Bariyah. Yang ketiga, Bagus Santoso. Yang keempat, Dwi Novitasari. Yang kelima, Laili Rohmawatin. Yang keenam, Nova Riana Putri. Di dalam materi yang akan dijelaskan terdapat pokok pembahasan yang akan disampaikan. Pokok pembahasan yang akan disampaikan antara lain yang pertama adalah BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Yang kedua, permainan dan simulasi pembelajaran BIPA. Yang ketiga, jenis-jenis tulisan BIPA. Yang keempat, pengajaran tata bahasa tingkat madya. Yang kelima, penggunaan afiks.
Pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian BIPA. Dalam dunia pendidikan, bahasa dikenal istilah pembelajaran dan pengajaran. Menurut Strain, tahun 1986, pengajaran bahasa adalah semua aktivitas yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa. Sedangkan pengertian bahasa itu sendiri adalah salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk menyerap informasi atau mentransfernya. Salah satu bentuk pengajaran dan pembelajaran dalam dunia pendidikan adalah BIPA. BIPA kependekan dari Bahasa Indonesia Penutur Asing. Subjek pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing di sini adalah pembelajar asing, di mana kedudukan bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi bahasa asing. Pembelajaran BIPA sendiri pada dasarnya merupakan suatu proses perilaku belajar yang mengarah pada pembangkitan dan pengkondisian motivasi peserta didik untuk menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permainan dan simulasi pembelajaran BIPA, atau bisa disebut juga sebagai media dalam proses pembelajaran BIPA. Yang pertama yaitu menggunakan Scrabble Bahasa Indonesia. Nah, Scrabble Bahasa Indonesia itu dapat digunakan dalam pengajaran, terutama pengajaran kosakata. Contoh pengajarannya itu yaitu proses pembelajarannya dilakukan secara berkelompok dan pembelajar diperkenankan untuk membuka kamus bila tidak dapat menemukan kosakata yang dimaksud, dan bila ada kata-kata yang baru, pembelajar harus menerapkannya dalam sebuah kalimat. Jadi proses ini dapat mempermudah pembelajar dalam memahami bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu ular tangga modifikasi. Nah, permainan ular tangga dengan modifikasi aturan bermainnya yaitu dapat digunakan dalam pengajaran. Permainan ini dimanfaatkan untuk mengajarkan kosakata dan tata bahasa. Contohnya yaitu pembelajar memainkan permainan ini seperti biasa, dimulai dengan mengocok dadu, dan kemudian pembelajar memainkan pin sesuai dengan angka dadu, kemudian mengambil kartu yang berisi perintah atau pertanyaan. Misalnya, buatlah kalimat aktif dengan menggunakan kata bunga. Jadi, di dalam permainan ular tangga itu terdapat sebuah pertanyaan atau sebuah misi untuk si pembelajar membuat sebuah kalimat agar nantinya si pembelajar tahu bahwa kata bunga itu dapat dibuat menjadi kalimat aktif. Nah, nanti tantangannya yaitu si pembelajar membuat kalimat dengan kata bunga. Selanjutnya yaitu dengan wayang golek. Wayang golek itu dapat dimanfaatkan dalam pengajaran terutama materi yang diberikan berkaitan dengan budaya. Nah, wayang dapat digunakan dalam pengajaran kosakata, berbicara, dan menulis. Contoh pengajarannya yaitu pembelajar menyimak penjelasan pengajar tentang wayang yang ada di hadapannya. Selanjutnya, pembelajar menyimak kaset wayang yang diperdengarkan. Kemudian, pembelajar menulis skenario percakapan dengan topik tertentu secara berkelompok. Pembelajar bermain peran dengan menggunakan wayang tersebut dan kemudian pengajar mencatat kesalahan kemudian mendiskusikannya setelah semua kelompok tampil. Jadi nanti setelah ada proses bermain peran dari pembelajar, nah, pengajar mengevaluasi letak kesalahan dari pembelajar tersebut. Jadi nanti pembelajar dapat memperbaiki letak kesalahannya. Selanjutnya yaitu pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional itu juga dapat dimanfaatkan dalam pengajaran yang berkaitan dengan materi budaya juga loh. Pengajaran menulis dan berbicara dapat menggunakan media ini. Contoh pengajarannya yaitu
pembelajar diperkenankan dengan pakaian tradisional Sunda. Selanjutnya, pembelajar menyimak penjelasan pengajar tentang pakaian tradisional tersebut. Kemudian, pembelajar secara berkelompok menulis skenario percakapan. Lalu, pembelajar bermain peran dengan menggunakan pakaian adat tradisional tersebut berdasarkan skenario yang telah dibuatnya. Dan pengajar mencatat kesalahan lalu mendiskusikannya. Ini hampir sama dengan wayang golek tadi. Intinya bermain peran, kemudian pengajar mengevaluasi letak kesalahan dari pembelajar. Kemudian diperbaiki dan pembelajar dapat mengetahui letak kesalahannya. Jadi wayang golek dan pakaian tradisional itu juga termasuk dapat mengenalkan budaya Indonesia kepada pembelajar asing atau orang asing seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah jenis-jenis tulisan BIPA. Jenis-jenis tulisan BIPA yaitu ada 5. Yang pertama, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Ada beberapa tahap yang harus diperhatikan sebelum menulis teks BIPA. Tahap yang pertama yaitu tahap pra-menulis. Kegiatan yang harus dilakukan yaitu menulis topik berdasarkan pengalaman, kemudian melakukan kegiatan latihan sebelum menulis. Tahap yang kedua yaitu membuat draft. Kegiatan yang harus dilakukan membuat draft kasar, lebih menekankan isi daripada tata tulis. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap merevisi. Kegiatan yang harus dilakukan yaitu berbagi tulisan dengan teman sekelompok. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap menyunting. Pada tahap ini, hal yang harus dilakukan yaitu membetulkan kesalahan-kesalahan bahasa tulisan mereka sendiri. Pengajaran tata bahasa tingkat madya. Pada pengajaran tata bahasa tingkat madya berbeda dengan tingkat dasar. Pada tingkat madya, pelajaran tata bahasa berupa pengenalan imbuhan dan gabungan imbuhan pembentuk kata kerja dan kata benda. Pengulangan kata benda dan kata kerja yang sudah mengalami pengimbuhan, yang disertai penjelasan makna yang lebih rinci daripada tingkat dasar. Karena pada tingkat madya ini, kata-kata yang telah mendapatkan imbuhan jelas memiliki perbedaan makna dari kata dasarnya, sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait arti dari setiap kata yang berimbuhan. Penggunaan afiks. Penggunaan afiks di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, subjek predikat keterangan. Pada bagian ini menjelaskan penggunaan afiksmen. Contohnya, Bapak mengopi di ruang depan. Bapak menempati subjek, mengopi menempati predikat, di ruang depan menempati keterangan tempat. Yang kedua, sintaksis pengajaran BIPA tingkat madya. Bagian ini lebih fokus pada pola kalimat yang berkonjungsi. Konjungsi yang terdapat pada pengajaran BIPA terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat luas dengan konjungsi penanda hubungan urutan waktu, sementara, sambil, menjelang, selama. Salah satu bentuk konjungsi, contohnya adalah Robi mengerjakan PR sementara adiknya bermain. Pada kalimat tersebut terdapat konjungsi sementara. Yang kedua, kalimat luas dengan konjungsi penanda hubungan sebab akibat, sehingga, berkat. Salah satu bentuk konjungsi, contohnya adalah dia masih sakit sehingga hari ini dia belum sekolah. Pada kalimat tersebut terdapat konjungsi sehingga. Yang ketiga, kalimat luas dengan konjungsi penanda hubungan, tepat tangan, sedangkan, padahal, meskipun, biarpun, walaupun, sekalipun.
Salah satu bentuk konjungsi contohnya adalah Sari bertubuh kurus, sedangkan adiknya bertubuh gemuk. Pada kalimat tersebut, terdapat konjungsi sedangkan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga ilmu dan materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Tetap selalu ingat, selalu belajar dengan giat dan tekun, dan menggapai impian yang kalian cita-citakan. Sampai sini, apakah kalian sudah paham mengenai kampusku? Kampus apa itu? Ya, kampus IKIP PGRI Bojonegoro. Kalian juga mendapat materi tambahan dari kelompok 2 dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Semoga kalian sudah mempunyai gambaran mengenai masa depan kalian dan kalian juga memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia. Kita kembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa negara yang lebih baik lagi dan disegani oleh semua zaman. Terima kasih, bye-bye, sampai berjumpa lagi dengan aku Dikibu, Duta IKIP PGRI Bojonegoro.